Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Muhammad akan menjelaskan sensasi dan atensi, dan terdiri dari Aprilia Eka, Sekar Febri Kusuma, Priska Arumsari, Ivan Juandano, dan Arfandi. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai sensasi. Definisi sensasi. Sensasi pada dasarnya merupakan tahap awal dalam penerimaan informasi. Sensasi atau dalam bahasa Inggrisnya sensation berasal dari kata Latin sensatus yang artinya dianugerahi dengan indera atau intelek. Secara lebih luas, sensasi dapat diartikan sebagai aspek kesadaran yang paling sederhana yang dihasilkan oleh indera kita. Menurut Benjamin P. Woolman tahun 1973 dalam Rahmat tahun 1994 menyebut sensasi sebagai pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Nah, jadi sensasi itu merupakan tahap awal dari penerimaan pesan dan juga merupakan proses menangkap stimuli melalui alat indera. Nah, manusia itu mengenali 5 alat indera, yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa. Namun dalam dunia psikologi juga mengenal indera kinestis dan vestibular. Jadi tidak hanya 5 alat indera, yang mana kinestis itu merupakan alat indera yang memberikan informasi tentang posisi tubuh dan anggota badan. Misalnya, mengarahkan kita bergerak ke kiri untuk mengambil benda yang berada di kiri. Sedangkan vestibular adalah indera keseimbangan, di mana indera ini menolong menjaga keseimbangan. Misalnya saat seseorang naik sepeda, naik eskalator. Nah, alat indera ini terletak di bagian dalam telinga. Selanjutnya yaitu mengenai proses sensasi. Proses merubah sensasi menjadi persepsi dipengaruhi oleh keadaan diri kita. Keadaan diri kita itu misalnya apakah diri kita ini dalam keadaan sadar, khawatir, emosional, mengantuk, termotivasi, atau dipengaruhi oleh obat-obatan ilegal. Nah, proses sensasi ini terjadi saat alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls syaraf yang dimengerti oleh otak melalui proses transduksi. Nah, proses transduksi ini merupakan proses perubahan suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi yang lain, di mana alat indera ketika menangkap stimuli, kemudian stimuli tersebut diubah menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh otak untuk kemudian diolah. Jadi, dalam proses sensasi ini, alat indera itu menangkap stimulus. Lalu stimulus itu diubah menjadi sinyal yang kemudian diubah dan diolah oleh otak. Atensi adalah memproses secara sadar sejumlah informasi yang terbatas dari sejumlah besar informasi yang disediakan oleh indera, memori yang tersimpan, dan oleh proses-proses kognitif lainnya. Proses atensi terjadi pada memori atau ingatan di saat melakukan apa yang dinamakan proses berpikir. Jadi proses atensi sangat erat hubungannya dengan proses berpikir, karena proses atensi merupakan
komponen atau bagian kecil dari memori atau ingatan pada saat melakukan kegiatan proses berpikir. Jenis-jenis atensi. Clover menyebutkan bahwa faktor yang memengaruhi persepsi dan ingatan merupakan perhatian atau attention. Perhatian merupakan aktivitas yang dipekerjakan menjaga sesuatu tetap dalam akal yang membutuhkan kerja mental dan konsentrasi. Terdapat 5 jenis perhatian, yaitu yang pertama, perhatian selektif atau selective attention. Perhatian selektif terdapat pada situasi di mana seseorang memantau beberapa sumber informasi sekaligus. Penerima informasi mesti memilih keliru satu sumber informasi yang paling penting dan mengabaikan yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian selektif merupakan harapan, stimulus, dan nilai-nilai. Penerima informasi mengharapkan sebuah sumber tertentu menyediakan informasi dan memberikan perhatian lebih pada sumber tersebut. Memilih stimulus yang paling memberi efek atau terlihat dari yang lain, dan memilih sumber informasi yang paling penting. Yang kedua, perhatian terfokus atau focus attention. Perhatian terfokus mengacu pada situasi di mana seseorang diberikan beberapa input, namun mesti fokus pada satu input saja selama selang waktu tertentu. Penerima informasi berfokus pada satu sumber atau input dan tidak terdistraksi oleh gangguan-gangguan lainnya. Faktor yang berpengaruh terhadap perhatian terfokus merupakan jarak dan arah, serta gangguan dari anggota yang terkait sekitar. Penerima informasi akan lebih gampang menerima informasi dari sumber yang berada langsung di hadapannya. Yang ketiga, perhatian terbagi. Perhatian terbagi terjadi ketika penerima informasi diharuskan menerima informasi dari berbagai sumber dan menerapkan beberapa jenis pekerjaan sekaligus. Yang keempat, perhatian terus-menerus. Perhatian terus-menerus diterapkan penerima informasi yang mesti melihat sinyal atau sumber pada jangka waktu tertentu yang cukup lama. Dalam situasi ini, paling penting untuk penerima informasi kepada mencegah kehilangan sinyal. Yang kelima, kurang perhatian. Kurang perhatian merupakan situasi di mana penerima informasi tidak berkonsentrasi terhadap pekerjaannya. Situasi ini disebabkan oleh kebosanan atau kejenuhan dan kelelahan. Ciri-ciri pekerjaan yang bisa menimbulkan situasi kurang perhatian merupakan pekerjaan dengan siklus pendek, sedikit membutuhkan pergerakan tubuh, anggota yang terkait yang hangat, kurangnya interaksi dengan pekerja lain, motivasi rendah, dan tempat kerja memiliki pencahayaan yang buruk. Sensasi dan atensi perspektif neuroscience. Sensasi. Dalam psikologi kognitif, kajian lebih mengacu pada dunia mental, di mana penghubung keduanya berpusat pada sistem sensori. Sensasi merupakan pendeteksian dini terhadap energi dari dunia fisik. Artinya, sensasi ini lebih mengacu pada fungsi alat indera dan lingkungan dalam menerima informasi. Atensi. Atensi merupakan pemusatan pikiran terhadap sejumlah objek stimulan atau sekelompok pikiran. Ketika kita berupaya melihat atau mendengar satu objek, baik bentuknya audio atau visual, terdapat pemusatan objek. Perlu disadari, tanpa adanya atensi, otak manusia tidak mampu menampung semua informasi yang didapat dari sensori dalam menangkap objek. 5.
isu terkait atensi, yaitu yang pertama kapasitas pemrosesan dan selektivitas, kedua kendali ketiga pemrosesan otomatis, keempat neuroscience kognitif, dan kelima kesadaran. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, untuk segera bertanya di grup WA atau forum kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.